Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Lindayani sebagai staf pengajar di SMA Negeri 1 Jasinga, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan tentang materi surat lamaran pekerjaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan paparan berikut ini. Menulis surat lamaran pekerjaan. Di sini ada pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan, unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan, dan penyusunan surat lamaran pekerjaan. Untuk yang pertama itu adalah pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Pengertian surat lamaran ini harus kalian pahami dan juga harus kalian aplikasikan supaya nanti kalian bisa membuat surat lamaran sendiri. Untuk fungsi surat lamaran pekerjaan, yang pertama itu adalah sebagai bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Nah, menurut jenisnya, surat lamaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Yang kedua itu adalah surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup atau disebut juga kurikulum vitae. Nah, di sini berdasarkan sumber informasi pekerjaan itu ada beberapa. Itu dari mana saja? Yang pertama itu adalah surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Nah, di sini iklan media cetak berarti dapat dari mana? Bisa dari koran, bisa dari majalah. Atau sekarang tidak hanya media cetak, bisa juga lewat medsos atau juga bisa lewat internet. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, itu adalah surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio. Nah, di sini merujuk kepada penggunaan komponen suara, namanya juga audio. Berarti dari mana? Berarti kalian bisa dapatkan dari radio. Nah, untuk yang ketiga, itu adalah surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Nah, di sini kalian bisa dari saudara, bisa dari kerabat, atau juga bisa dari teman. Dan yang keempat, ini adalah surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, di sini kalian berarti bisa saja kalian mencari-cari sendiri kira-kira ada lowongan pekerjaan di perusahaan mana. Oke, itu adalah berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Untuk selanjutnya itu adalah isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seperti pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Terus di sini sistematika surat lamaran pekerjaan itu ada berapa? Di sini ada 8. Yang pertama itu adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua lampiran surat. Yang ketiga nama dan alamat tujuan surat. Untuk yang keempat itu adalah salam pembuka. Yang kelima pembuka surat. Keenam isi surat. Ketujuh penutup surat. Dan kedelapan itu adalah salam penutup. Ada tanda tangan dan juga nama terang. Nah, untuk selanjutnya itu adalah aspek-aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran itu apa saja. Nah, di sini terdiri atas pernyataan umum atau disebut dengan tesis dan argumentasi. Pernyataan umum atau tesis ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Sementara itu, argumentasi berfungsi menguatkan pernyataan umum atau tesis itu sendiri. Nah, di sini kesimpulan sistematika atau isi surat dari surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini simpulan sistematika dan unsur-unsur surat didapatkan dengan menggali informasi dalam surat lamaran. Informasi yang dapat digali seperti tempat dan waktu pembuatan surat lamaran.
identitas pelamar, isi surat lamaran, informasi penguatan, identitas pelamar, serta salam pembuka dan penutup. Nah, untuk selanjutnya itu adalah unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca itu untuk nomor keempat. Yang ketiganya itu adalah kepaduan paragraf. Yang keduanya kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Dan satu itu adalah ketepatan pilihan kata. Kenapa Ibu mundur? Karena ingat biasanya nomor satu itu justru kalian lupakan. Ketepatan pilihan kata. Biasanya dalam surat lamaran pekerjaan dalam membuat atau dalam mencari kata-kata itu kalian harus kata-kata yang efektif dan tepat. Oke, untuk selanjutnya itu adalah penyusunan surat lamaran pekerjaan. Cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar adalah yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, tulislah dengan kalimat singkat, padat, dan jelas. Dan yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Yang keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Yang kelima, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Untuk selanjutnya adalah lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri Anda. Untuk selanjutnya itu adalah nanti tugasnya kalian membuat surat lamaran pekerjaan. Oke, tekniknya bagaimana nanti untuk penugasan? Nanti Ibu berikan informasi berikutnya di classroom. Oke, untuk selanjutnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.